Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Rempah-rempah yang begitu melimpah membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai negara penghasil rempah-rempah. Hal itulah yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia adalah yang pertama Portugis pada tahun 1511 di Malaka. Pada tahun 1512 mereka datang ke Maluku. Mulanya Portugis datang untuk berdagang buah pala dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya Spanyol tahun 1521 di Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Selanjutnya Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda kemudian membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jean Pieter Zoon Koen. Koen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Selanjutnya, ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap para penjajah. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan juga Maluku. Yang pertama ada Sultan Ali Mukhayat Shah. Alasan perlawanannya adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Bentuk-bentuk perlawanannya melakukan serangan kepada Portugis di Pedir, Pasai, dan Aru tahun 1524. Hasil perlawanannya berhasil mengusir Portugis dari Pedir, Pasai, dan juga Aru. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda. Alasan perlawanannya adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Bentuk-bentuk perlawanannya yang pertama melakukan serangan-serangan agresif terhadap Portugis. Yang kedua mengirim ekspedisi yang terdiri atas beberapa kapal untuk menggempur Malaka pada tahun 1629. Hasil perlawanannya adalah yang pertama pada tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Bintan. Yang kedua pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Yang ketiga ada Sultan Bahabullah. Alasan perlawanannya yang pertama terbunuhnya Sultan Hairun. Yang kedua Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Yang keempat Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Yang kelima Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Bentuk-bentuk perlawanannya, Sultan dan rakyat mengepung benteng Portugis di Ternate selama 5 tahun. Hasil perlawanannya, mereka berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Yang keempat ada Sultan Hairun.
Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1656. Perlawanan mereka mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Yang keempat, Teku Umar. Alasan perlawanannya yang pertama, Belanda berambisi untuk menduduki Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat perdagangan. Penandatanganan Perjanjian London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda merugikan Aceh. Belanda menduduki Siak yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kemudian dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand menyebabkan perairan Aceh sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Yang kelima, isi Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda 2 November 1871 memberi kekuasaan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera termasuk Aceh. Bentuk perlawanannya adalah berpura-pura bekerjasama dengan Belanda demi mendapatkan tambahan pasukan dan persenjataan. Setelah berhasil mendapatkan pasukan dan senjata, Teku Umar kembali melawan Belanda. Hasil perlawanannya mengalami kegagalan karena adanya pengkhianat yang memberitahukan persembunyiannya kepada Belanda. Selanjutnya dari Sumatera Utara, Sisingamangaraja ke-12. Alasan perlawanannya adanya penindasan terhadap pejuang Padri. Banyak pemimpin Aceh melarikan diri ke daerah Tapanuli. Penolakan Raja Sisingamangaraja 12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Kemudian Belanda ikut masuk dalam kegiatan penyebaran agama Kristen, menunjukkan itikat tidak baik dan bermaksud ingin menguasai wilayah Tapanuli. Hasil dari perlawanannya mengalami kegagalan. Sisingamangaraja 12 gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya dari Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol. Alasan perlawanannya, Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri. Bentuk-bentuk perlawanannya yang pertama, memimpin kaum Padri melawan kaum adat dalam perang Padri. Kedua, memimpin kaum Padri dan kaum adat menahan serangan dari pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Michel tahun 1837. Hasil dari perlawanannya mengalami kegagalan. Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Selanjutnya dari Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Alasan perlawanannya adalah VOC memonopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Bentuk-bentuk perlawanannya menjadikan pelabuhan Banten sebagai pelabuhan terbuka sehingga berhasil menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara Eropa. Yang kedua, memimpin serangan-serangan gerilya untuk mengusir VOC. Kemudian memblokir blokade laut VOC, merusak dan merampas kapal dan perkebunan milik VOC. Hasil perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa belum mendapat kemenangan atas VOC. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Alasan perlawanannya, Belanda memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro untuk membuat jalan kereta api. Kemudian Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan Mataram. Kecewanya kaum bangsawan dengan aturan dari Van der Capellen yang melarang usaha perkebunan swasta di wilayah kerajaan Mataram. Munculnya pejabat kerajaan Mataram yang membantu pihak Belanda demi keuntungan pribadi. Berikut adalah bentuk-bentuk perlawanan Pangeran Diponegoro. Dan hasil dari perlawanannya adalah Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh Belanda yang berpura-pura mengajaknya untuk berunding. Selanjutnya, I Gusti Ketut Jelantik dari Bali. Alasan perlawanannya, Belanda mengeluarkan perintah yang berisi Raja Buleleng harus mengakui kekuasaan Belanda, hukum tawan karang harus dihapuskan, dan harus memberikan perlindungan kepada perdagangan Belanda. Bentuk-bentuk perlawanannya, memimpin rakyat Bali mengadakan perlawanan habis-habisan terhadap Belanda. Perlawanan tersebut disebut Perang Puputan. Hasil perlawanannya, perlawanan mengalami kegagalan, pasukan I Gusti Ketut Jelantik terdesak hingga Gunung Batur, Kintamani. Selanjutnya, Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Alasan perlawanannya, Belanda ikut campur dalam urusan pergantian tahta. Belanda secara sepihak melantik Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Bentuk-bentuk perlawanannya yaitu Pangeran Antasari dibantu Pangeran Hidayatullah mengadakan perlawanan di sekitar Sungai Baritu. Perlawanan tersebut disebut Perang Banjar. Hasil dari perlawanannya mengalami kekalahan. Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar. Selanjutnya, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan. Alasan perlawanannya, VOC menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku.
Bentuk-bentuk perlawanan. Mengadakan perlawanan terhadap VOC sebanyak 3 kali, yakni tahun 1633, 1654, dan 1666 sampai dengan 1667. Hasil dari perlawanannya mengalami kegagalan karena pengkhianatan Arung Palaka dari Bone. Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang sangat merugikan rakyat Gorontalo, Makassar. Yang terakhir, Thomas Matulesi atau Patimura dari Maluku. Alasan perlawanannya kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Rakyat Maluku dipaksa melakukan kerja rodi atau kerja paksa tanpa menerima upah. Bentuk perlawanannya yaitu mengadakan perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Dörstedt pada tanggal 16 Mei 1817. Kekalahan yang dialami Belanda menyebabkan Belanda mengirim pasukan yang lebih besar di bawah pimpinan Laksamana Boykes dan berhasil menguasai daerah Hitu, Haruku, dan Saparua. Kekuatan yang tidak seimbang ini menyebabkan pasukan Patimura terdesak. Patimura dan para pejuang lainnya kemudian ditangkap. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.